Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib ikhwatal iman, jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Insyaallah siang hari ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan kita masuk ke Al-Babus Tsamin wa Thalasun, bab ke-38, fi kaifiyati dukhulihim al-jannata wa ma yustakbaluna inda dukhuliha. Bab ini berkaitan atau menjelaskan tentang tata cara penghuni surga memasuki surga dan apa yang menyambut mereka ketika hendak memasuki surga. Berkata di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa qad taqaddama qauluhu taala, dan telah berlalu firman Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka diarahkan menuju surga jama'atan ba'da jama'atin, ya berkelompok-kelompok. Penjelasan ayat ini telah berlalu kalau tidak salah di bab ke-20, ya, bab ke-20. Dan yang dimaksud dengan siqa di sini sauqu izaz wa ta'zim, ya, pengarahan dengan penuh pengagungan, penghormatan kepada penduduk surga atau penghuni surga. Berbeda dengan orang-orang yang masuk neraka, maka kata Allah wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Nah, orang-orang kafir itu digiring menuju neraka berkelompok-kelompok. Digiringnya orang-orang kafir itu dengan ihanah, dengan penghinaan, dan torduhum ilan nar, dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau orang-orang penghuni surga, maka mereka bukan digiring seperti digiringnya penduduk neraka, tapi mereka diarahkan dengan menggunakan kendaraan-kendaraan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wabda. Ya, pada hari ketika kami mengarahkan orang-orang bertakwa menuju Ar-Rahman, menuju Allah Subhanahu wa taala, wabdan. Wabdan di sini jamak dari al-wafid, dan al-wafid di sini ar-rakbu, yaitu dengan menggunakan kendaraan. Ya, menggunakan kendaraan. Jadi artinya orang-orang yang menjadi ahli surga itu ketika dibangkitkan dari alam kubur, Allah Subhanahu wa taala arahkan mereka dengan kendaraan-kendaraan mewah mereka sebagai bentuk pemuliaan terhadap penduduk surga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pada halaman 304, ya, di sini qala Ibnu Abi Dunya, berkata Ibnu Abi Dunya, haddatsana Muhammad ibnu Amr ibni Sulaiman qala haddatsana Muhammad bin Fudail an Abdurrahman bin Ishaq an Nu'man bin Sa'din fi hadhil ayah. Ya, berkata Ibnu Abi Dunya menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Amr ibnu Sulaiman, berkata menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Fudail, Abdurrahman ibnu Ishaq dari Nu'man ibnu Sa'din tentang ayat ini, yaitu ayat yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wabda, pada hari ketika kami ketika kami mengarahkan orang-orang bertakwa menuju Ar-Rahman, menuju Allah Subhanahu wa taala, wabda. Apa yang dimaksud dengan wabda? Qala amma wallahi ma yuhsyarul wabdu ala arjulihim. Ya, demi Allah, ya, utusan-utusan atau penghuni surga itu tidak akan diarahkan berjalan kaki, tidak. Walakin yu'tauna binukin,
Akan tetapi mereka akan didatangkan dengan mengendarai nuk. Nuk itu jamak dari naqah, jamak dari unta betina, berarti menggunakan unta-unta ya betina. Dalam riwayat ini binukin bidin, dengan unta-unta betina putih bersih ya. Jadi betul-betul dimuliakan penghuni surga ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur dan ketika mereka diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Lam tura al-khalaiqu mislaha, yang mana kendaraan atau unta-unta semacam ini tidak pernah dilihat sebelumnya ya. Alaiha rihaludz zahabi, di atas unta ini terdapat ya pelana yang terbuat dari emas ya, pelana-pelananya dari emas ya. Wa adimmatuha az-zabarjat, dan tali kekangnya itu terbuat dari permata zamrud ya. Fayarkabuna 'alaiha, lantas penghuni surga mengendarai unta-unta tersebut, yadribu babal jannah, menuju berjalan ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul dimuliakan penghuni surga. Berbeda dengan penghuni neraka, mereka langsung diseret dan dilemparkan serta dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Kemudian juga di halaman 312 ya, disebutkan di situ wa fi sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, dari hadis Sahal ibnu Sa'd radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulannal jannata min ummati sab'una alfan, sungguh akan masuk surga dari kalangan umatku itu 7.000 ya, 70.000 orang. Au sab'umi'ati alfin, atau 700.000. Mutamassikuna ahidun ba'duhum bi ba'din, yang mana mereka saling berpegangan ya, memegang sebagian dengan sebagian yang lainnya. La yadkhul awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum, yang pertama tidak akan masuk hingga yang terakhir pun masuk ya. Artinya mereka masuk itu zumara, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Wujuhum ala suratil qamar lailatul badar, wajah mereka itu seperti rembulan pada malam purnama ya. Bukan berarti wajah mereka itu mirip rembulan di sini, tapi gambarannya itu seperti gambaran rembulan. Sebagaimana rembulan itu bercahaya, maka wajah-wajah mereka pun bercahaya berseri-seri. Itu wajah penghuni surga. Jadi kesimpulannya pada bab ini ya, orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur, maka mereka akan diberikan kendaraan, akan disambut oleh kendaraan mereka dan dibawa atau diarahkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang berbinar-binar dan berseri-berseri, penuh kebahagiaan. Kemudian bab selanjutnya, al-babut tasi' wa thalasun, bab yang ke-39, fi dzikri sifati ahlil jannati fi khalqihim wa khuluqihim wa tulihim wa ardihim wa miqdari asnanihim. Bab yang menyebutkan tentang sifat penghuni surga, baik fisik mereka, akhlak mereka, tinggi dan lebar mereka, serta perkiraan umur-umur mereka. Jadi di sini disebutkan bagaimana nanti sifat-sifat penghuni surga secara fisik, secara akhlak, dan juga perkiraan umur penghuni surga itu bagaimana. Di sini qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad, haddatsana Abdul Razzaqi qala haddatsana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jalla Adama ala suratihi tuluhu 60 zira'an, falamma khalaqahu qala lahu idhhab fasallim ala ulaika an-nafar wa hum nafarun minal malaikati juluzun fastami' ma yuhyunak fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyatik. Qala fadhahaba faqala assalamu alaikum faqala assalamu alayka wa rahmatullah fazaduhu rahmatullah ya. Qala faqullu man yadkhul al-jannata ala surati Adam tuluhu 60 zira'an falam yazal yanqus al-khalqu ba'dahu hatta al-an, muttafaqun ala sihhatihi. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala,
ya bercerita kepada kami Abdul Razzaq, dia berkata bercerita kepada kami Ma'amar dari Hammam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ala suratihi. Maksudnya di sini ala suratillah. Ya, ala suratillah karena dalam riwayatnya ala suratir Rahman. Allah menciptakan Adam ala suratir Rahman. Tapi hadis ini tidak bisa dipahami secara zahirnya. Ya, tidak bisa dipahami secara zahirnya sebagaimana kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Cuman kita harus membiarkan hadis ini imraruhu bila kaib. Ya, kita biarkan tanpa membagaimanakan. Ya, tanpa membagaimanakan. Dan yang dimaksud oleh hadis ini adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu yatakallam, yasma', yabsir, ya melihat, maka Adam pun juga memiliki wajah, memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, dan diantara sifat-sifat yang lainnya. Ya, dan ini menunjukkan tidak melazimkan adanya tamsil, penyerupaan, karena surah la kasurah. Ya, surah tidak seperti surah. Sebagaimana wajah tidak seperti wajah. Maksudnya wajah Allah tidak akan sama dengan wajah Nabi Adam. Pendengaran Allah tidak akan sama dengan pendengaran Nabi Adam. Nah, jadi walaupun surah di sini seperti suratul Rahman, tapi bukan maksudnya persis seperti surahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dimaksud adalah sebagaimana Adam punya sifat, sebagaimana Allah punya sifat wajah, maka Adam juga punya wajah. Sebagaimana Allah yatakallam, maka Adam pun yatakallam. Sebagaimana Allah itu yasma' mendengar, maka Adam pun punya sifat mendengar. Ini yang dimaksud ala suratihi. Ya, makanya dalam yang hadis yang tadi kan contohnya hadis yang fi sahihain yang sebelumnya, wujuhum ala suratil qamar lailatul badar. Wajahnya penghuni surga itu seperti surah qamar lailatul badar, pada malam bulan purnama. Apakah wajah penduduk surga itu persis seperti rembulan? Enggak. Tapi sifatnya sebagaimana rembulan itu bersinar terang, maka wajah penghuni surga itu pun berbinar-binar, bersinar penuh kebahagiaan. Nah, ini yang dimaksud dengan ala suratihi. Bukan sesuai dengan zahirnya. Ya. Tuluhu sittuna zira'an. Ya, tapi sebagian kelompok mengatakan suratihi ini kembali kepada surati Adam. Domir kembali kepada Adam. Cuman ini diingkari oleh para ulama dan justru itu lebih akrab kepada pendapat Jahmiyah. Kebanyakan pendapat para salaf itu mengatakan surah dhamir di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada riwayat ala suratir Rahman yang sharih menyebutkan lafaz Ar-Rahman. Tuluhu sittuna zira'an, ya tinggi mereka itu 60 hasta. Ya. Falamma khalaqahu qala lahu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah berfirman kepada Adam, "Idhhab fasallim ala ulaikan nafar." Pergi kamu ucapkan salam kepada kelompok-kelompok tersebut. Maksudnya adalah sekelompok malaikat yang sedang duduk-duduk. Fastami, maka dengarkan bagaimana sambutan mereka terhadap kamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyatika. Karena sambutan mereka itu akan menjadi tahiyyah, sambutan kamu dan sambutan keturunanmu. Qala fadhahaba. Nah, kemudian Adam pergi, faqala dan mengatakan Assalamualaikum. Ya. Maka para malaikat menjawab Assalamualaikum warahmatullah. Ditambahkan lafaz warahmatullah oleh para malaikat. Dan ini yang menjadi tahiyah kita. Setiap kali kita bertemu dengan saudara kita, maka kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala, ya. Nabi mengatakan faqulu man yadkhul al-jannata, maka setiap orang yang masuk surga ala surati Adam. Masuk surga sesuai dengan surahnya Adam, artinya panjangnya 60 hasta, ya. Ya, falam yazal yanqus al-khalqu ba'dahu hatal an. Ya, kemudian bentuk fisik ini mulai berkurang setelah Adam sampai sekarang. Ya, makanya semakin sekarang orang semakin pendek. Dan hadis ini adalah sahih. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Yazid ibnu Harun, yang menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, wa Affan ibnu Muslim dan Affan ibnu Muslim, qala, mereka berdua mengatakan haddatsana Hamad ibnu Salamah, menceritakan kepada kami Hamad ibnu Salamah,
An Ali bin Zaid bin Jad'an an Sa'id bin al-Musayyib, dari Ali bin Zaid bin Jad'an dari Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bentuk fisik penduduk surga ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhul ahlul jannati al-jannata jurdan murda. Ya, penduduk surga atau penghuni surga itu akan memasuki surga jurdan. Ya, jurdan itu adalah tidak terdapat bulu-bulu di sekujur tubuh mereka. Artinya mereka itu kayak baby face ya istilahnya ya. Wajahnya kayak anak muda. Benar-benar ya. Jurdan murdan. Itu tidak terdapat bulu ya. Mereka betul-betul muda, halus ya. Bidhan ya, kulit mereka putih, bersih ya. Ja'adan mukahhalin. Ja'adan itu rambut mereka ikal dan mata mereka hitam bercelak. Ya. Abna'u 33. Perkiraan umur mereka itu adalah 33 tahun. Ya. Wahum ala khalqi Adam, dan bentuk fisik mereka itu seperti bentuk fisik Adam. Sittuna zira'an, 60 hasta. Ya. Dan lebar mereka sab'atu azru, ya 7 hasta. Jadi nggak ada orang tua di surga, semua muda. Wa fi Jami' at-Tirmidzi, dalam Jami' at-Tirmidzi min hadis, ya dari hadis Syahr ibn Khushayb an Abdurrahman ibn Ghanam an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadkhul ahlul jannati al-jannata jurdan murda mukahhalin, ya bani 33. Sama penduduk surga itu akan masuk surga dalam keadaan jurdan murda, ya dalam keadaan berwajah bersih, tidak ada bulu, tidak ada bulu-bulu. Artinya mereka betul-betul mulus, ya ganteng. Kemudian mata mereka hitam bercelak. Perkiraan umur mereka itu adalah 33 tahun. Ini bentuk fisik serta umur ya, bentuk fisik serta umur penduduk surga. Bagaimana akhlak penduduk surga? Maka disebutkan di halaman 317 di sini 318, wa ammal ahlaku, kata Syekh, adapun akhlak penduduk surga, faqad qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mensifati menceritakan tentang akhlak penduduk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ihwana. Kami telah mencabut dari hati-hati penghuni surga itu sifat hasad, sifat dengki dalam diri mereka. Artinya mereka itu tidak memiliki ya penyakit hati, tidak iri dengan saudara-saudara mereka. Ihwana artinya mereka bersaudara. Di sini ihwanan mansub alal hal. Keadaan mereka itu adalah bersaudara, ya. Ala sururin mutaqabilin, di atas dipan mereka berhadap-hadapan. Ya, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri di antara mereka. Fa ahbara an qulubihim wa talaqi wujuhihim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hati penduduk surga, hati yang terlepas dari penyakit-penyakit, hati seperti dengki, hasad, iri dan semacamnya serta terhadap saudara-saudara mereka. Bahkan wajah mereka itu saling berhadap-hadapan, saling lihat. Wa fi sahihain, ya, ahlakuhum ala khalqi rajulin wahid ala surati abihim Adam sittuna zira'an fis sama. Akhlak mereka itu seperti akhlak satu orang. Ya, maksudnya sama. Enggak berbeda akhlak mereka. Ya, enggak berbeda, sama. Dan bentuk fisik mereka itu sama. Seperti bentuk fisik bapak mereka Adam, yaitu 60 hasta. Ya. Misalnya juga hadis selanjutnya. Di sini wa amma ahlakuhum wa qulubuhum fa fi sahihain min hadis Abi Hurairah. Adapun akhlak mereka dan hati mereka disebutkan dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, awwalu zumratin talijul jannah, ya kelompok pertama yang masuk dalam surga. Al hadis wa qad taqaddama wa fihi, dan telah berlalu penyebutan hadis ini, dan di dalamnya terdapat penyebutan la ikhtilafa bainahum wa la tabaghut. Tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak ada saling benci di antara mereka. Qulubuhum ala qalbin wahid, hati mereka itu satu.
Ya. Yusabbihunallaha bukratan wa asyiya. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah pagi maupun sore hari. Jadi nggak ada penyakit hati di antara penduduk surga. Mereka semua redha dengan pemberian dan kenikmatan yang dibagi oleh Allah terhadap mereka. Wa qad wasafa Allah Subhanahu wa taala nisa'um bi annahunna atrab. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati wanita-wanita atau istri-istri penghuni surga itu bi annahunna atrab, bahwasanya wanita-wanita surga itu atrab. Ya, atrab itu artinya mereka gadis, ya, gadis muda, ya, nggak ada wanita tua. Fi sinin wahidah, ya, umur mereka sama. Laisa fihinna al-ajais wasyawab, ya, tidak ada wanita yang tua dan tidak ada pula wanita yang ABG gitu, ABG yang masih labil gitu. Wanita yang masih labil itu nggak ada. Ya, semuanya adalah wanita yang udah matang. Ya, udah matang pemikirannya, juga penampilannya tidak tua, muda. Wa fi hadzal tul wal arad wasin minal hikmah ma la yahfa. Ya, dari sisi tinggi, lebar, usia ini ada hikmah yang tidak samar lagi. Ya. Fa innahu ablag wa akmal, fa innahu ablagu wa akmalu fi istifa'il ladzah. Karena di dalam, ya, tinggi yang seperti itu, lebar yang seperti itu, usia yang seperti itu terdapat, ya, kenikmatan yang sangat sempurna. Ya, antum bisa menikmati kenikmatan yang sangat sempurna. Ya, kemudian li'annahu akmalu sinil quwwah. Ya, dan pada usia seperti itulah betul-betul orang fisiknya kuat, ya, kuat. Ma'idhamil alat al-lazzah, ya. Ya, antum gimana ya jelasnya? Al-muhim, intinya di sini selain sifat mereka yang tidak ada penyakit hati, juga fisik mereka itu betul-betul dalam fisik yang paling sempurna, ya, dari tinggi, lebar, usia. Karena yang demikian itu adalah usia-usia dan fisik yang lebih menunjukkan kenikmatan, ya, lebih, ya, produktif dan semacamnya, wallahu alam. Ya, ini tentang apa? Tentang bagaimana fisik penduduk surga, akhlak mereka, dan juga lebar usia mereka seperti itu, yaitu sekitar 33 tahun.